Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan anggota yang pertama kali Pasana dengan NIM 20 2070 78, terus yang kedua Amalia Galukirana dengan NIM 20 2070 79, dan saya sendiri Maria Dilabus Pitaning Ratri dengan NIM 20 2070 80. Di sini saya akan mempresentasikan untuk pertama kali tentang memberikan makanan pada pasien. Memberikan makanan pada pasien merupakan suatu cara yang baik dan benar saat memberikan makanan kepada pasien, guna untuk mencukupi nutrisi serta guna mempercepat penyembuhan pasien. Memberikan obat pada pasien. Memberikan obat pada pasien merupakan tata cara yang baik dan benar saat hendak melakukan pemberian obat ke pasien. Menyajikan dan memberikan makanan pada pasien. Cara penyajian makanan untuk pasien. Yang pertama, makanan disajikan di atas bagi dengan rapi dan menarik. 2. Sesuaikan makanan dengan selera pasien sepanjang tidak bertentangan dengan pantangannya. Yang ketiga, sayur dan lauk dipisahkan dengan piring atau mangkuk kecil. Yang keempat, sebisanya makanan disajikan dalam keadaan hangat. Yang kelima, waktu makan ditentukan. Untuk anak diberikan mainan agar lebih menarik. Yang keenam, jika pasien dapat makan sendiri, gunakan meja kecil yang telah diberi alas. B. Pelaksanaan. Yang pertama, beritahu kepada pasien dan keluarga. Yang kedua, dekatkan alat. Yang ketiga, mencuci tangan dan memakai APD jika diperlukan. Yang keempat, tanyakan kepada pasien apakah akan BAB terlebih dahulu. Yang kelima, memberikan makanan kepada pasien. Ini juga tergantung pada keadaan pasien. Terdapat 3 keadaan pasien. Yang pertama yaitu, jika pasien dapat duduk dan makan sendiri, maka pasien didudukkan, kemudian letakkan meja kecil tepat di atas perut pasien, dan sajikan makanan di atasnya. Tidak lupa letakkan dan bel, berguna untuk tanda jika pasien telah selesai makan. Yang kedua, jika pasien dapat makan sendiri namun tidak diperbolehkan untuk duduk, maka pasien dimiringkan ke arah kiri. Kemudian, letakkan serbet di atas dagu pasien dan letakkan makanan di dekat pasien. Tidak lupa letakkan juga bel. Yang ketiga, jika pasien perlu disuap, maka pasien dalam posisi tidur yang senyaman mungkin. Yang keenam, selesai makan, alat-alat dibereskan. Yang ketujuh, melepas APD dan mencuci tangan. Yang kedelapan, catat dalam buku harian makanan yang dihabiskan. Memberikan makanan kepada pasien dengan selang atau sonde. Memberikan makanan melalui selang atau sonde, yaitu memasukkan makanan cair ke lambung dengan selang melalui hidung, bertujuan untuk memberi makan dan memenuhi nutrisi pada klien yang tidak bisa makan secara biasa. B. Alat yang digunakan. Yang pertama, APD. Yang kedua adalah 2 gelas masing-masing berisi makanan cair dan minuman. Ketiga, corong. Keempat, serbet, tisu, celemek, serta bengkok. C. Pelaksanaannya. Memberitahu pasien terlebih dahulu, lalu mempersiapkan alat dan mengenakan APD, juga mencuci tangan. Atur posisi klien dan pasang serbet di bawah dagu, serta letakkan bengkok di sisi klien.
Kontrol suhu makanan, lalu tuang makanan cair ke dalam corong sedikit demi sedikit, sekitar 15-20 cm dari wajah klien. Buka penjepit sonde atau selang sambil mengisi corong secara terus-menerus untuk menghindari udara masuk ke pipa. Bila makanan terakhir sampai leher, segera tuang air matang sekitar 50 cc lalu jepit pangkal sonde. Lepaskan corong, beri penyumbat pada sonde, kemudian bungkus dengan kain kasa steril, lalu bersihkan mulut dengan tisu, lalu buang tisu ke bengkok. Terakhir, rapikan alat, lepaskan APD, serta mencuci tangan dengan sabun. Pemberian obat-obatan. A. Tujuan pemberian obat-obatan. 1. Mempercepat penyembuhan. 2. Mencegah penularan. 3. Serta mengurangi penderitaan. B. Mengenal macam-macam bentuk obat. 1. Pil. Berbentuk bundar, bagian luar dilapisi tepung atau gula. Tablet. Berbentuk macam-macam dan pipih dengan garis tengah. 2. Kaplet. Berbentuk kapsul. 3. Kapsul berbentuk bulat panjang berbahan gelatin untuk membungkus racikan obat. 4. Salep, yaitu obat luar berbentuk padat seperti mentega. 5. Obat cair, berbentuk cair, encer atau kental, dapat berbentuk obat luar yaitu obat gosok atau obat dalam berupa vitamin, biasanya dikocok terlebih dahulu sebelum dikonsumsi. 6. Puyer, yaitu obat racikan bubuk yang dikemas dalam bungkusan suntikan, yaitu obat yang dikemas dalam botol dan hanya untuk tenaga medis. 7. Supositoria, obat berbentuk lonjong seperti torpedo yang kerap dimasukkan dalam anus atau vagina. 8. Gas, yaitu obat berbentuk gas yang digunakan untuk melegakan pernapasan. Pemberian obat-obatan. A. Mengenal etiket obat. Mengenal etiket atau label obat biasanya diletakkan pada botol, dus, kantung plastik yang merupakan petunjuk pemakaian obat. B. Macam-macam. 1. Warna putih, yaitu obat dapat dikonsumsi atau obat dalam. 2. Obat warna biru, yaitu obat yang tidak boleh dikonsumsi atau obat luar. 3. Warna hijau, yaitu obat yang dijual bebas tanpa resep dokter. 4. Warna hitam, yaitu obat berbahaya atau obat keras semacam racun. C. Tulisan pada etiket. Tertera nama klien, aturan dosis obat, waktu pemberian obat, instruksi pemberian obat, seperti dikocok dahulu, sesudah, atau sebelum makan. D. Pelaksanaan pemberian obat. Pemberian obat dapat lewat hidung, mulut, kulit, telinga, mata, anus, dan vagina. Pemberian obat. Prinsip pemberian obat, yaitu 6 benar. Obat, cara, dosis, waktu, nama, dokumentasi. Terima kasih. Itu tadi presentasi dari kelompok kami. Apakah ada yang ingin bertanya? Saya ingin bertanya, Baik, silakan. bahaya apa saja yang timbul apabila pasien salah minum obat? Sebelumnya, nama NIM terlebih dahulu. Nama saya Delpiera dengan NIM 7102. Baik, ada yang lain?
Saya ingin bertanya, perkenalkan saya Widya Lestari dengan NIM 7068. Pertanyaan saya adalah, jelaskan contoh dan bagaimana cara pemberian obat melalui hidung. Baik, selanjutnya. Saya ingin bertanya, nama Feni Nurmayanti, NIM 07088 70. Apa efek samping yang muncul saat pemasangan selang atau sonde? Baik, pertanyaan kami tampung dulu ya. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Delpera Angginakata dengan NIM 7102. Pertanyaannya yaitu, bahaya apa saja yang timbul apabila pasien salah minum obat? Yang pertama, salah minum obat dapat menyebabkan keracunan. Yang kedua, dapat menyebabkan alergi jika diminum terus-menerus. Yang ketiga, dapat menyebabkan kerusakan pada ginjal, kerusakan pada hati, dan bakteri dalam tubuh akan menjadi kebal. Bagaimana, Delpi? Baik, terima kasih. Ya, sama-sama. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Widya Lestari dengan NIM 7068. Pertanyaannya yaitu, jelaskan contoh dan bagaimana cara pemberian obat melalui hidung. Biasanya pengobatan yang melalui hidung menggunakan obat yang berbentuk cair atau obat tetes. Cara pemberian obatnya sebagai berikut. Yang pertama, bersihkan lubang hidung menggunakan cotton bud. Yang kedua, teteskan obat hidung, lalu tutup lubang hidung yang lainnya. Yang ketiga, posisi kepala menengadah ke arah belakang agar obatnya masuk ke hidung dan lakukan ini selama beberapa menit. Bagaimana, Widya Lestari, apakah jawabannya cukup membantu? Terima kasih. Ya, sama-sama. Saya akan menjawab pertanyaan dari Feni Nurmayanti dengan NIM 7088. Dengan pertanyaan, apa efek samping yang dapat muncul saat pemasangan selang atau sonde? Efek samping yang dapat muncul antara lain adalah rasa mual dan muntah, perut kembung, serta naiknya makanan dan obat dari lambung. Selain itu, resiko terjadinya cedera pada hidung, kerongkongan, dan lambung saat pemasangan selang juga dapat terjadi. Apakah bisa diterima, Mbak Feni? Bisa, terima kasih. Ya, sama-sama. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.